Tetap kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Salam Lechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang muslimah yang memberikan data, apakah ini data valid, kata Ustaz Ahmad Kinama. Valid. Nah, kali ini apakah memang ini adalah data valid atau bukan? Tapi yang jelas teman-teman sekalian, inilah yang disampaikan oleh seorang muslimah. Dan memang tidak disangka-sangka bisa terjadi dan bisa berubah drastis keadaan tanah suci yang dianggap suci. Sebenarnya bagi kita tidak ada tanah suci di dunia ini bagi perspektif kekristenan. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar oleh dosa dan oleh perbuatan umat manusia. Oleh karenanya kesucian itu hanya ada di sorga. Dan tentu teman-teman sekalian, kita menantikan itu. Semua orang itu menantikan yang disebut dengan Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Jadi oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja simak dulu apa yang dijelaskan oleh seorang muslimah berikut ini. Tetap kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali situs Islam yang dihancurkan. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 85% situs Islam penting di Mekah dihancurkan. Yang ketiga, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh penduduk setempat. Yang keempat adalah modernisasi yang kelewat batas. Ada beberapa orang yang mengatakan jika modernisasi di kota Mekah membuat banyak sekali perubahan. Lambat laun orang-orang tak akan melihat kota Mekah sebagai kota suci lagi, tetapi kota hiburan. Kelima, banyak sekali perjudian yang terjadi di kota Mekah yang sudah modern. Nah, bayangkan kota yang seharusnya menjadi tempat suci bagi umat Islam telah diubah menjadi kota yang sangat mengerikan. Karena modernisasi, sekarang kota Mekah telah mendapatkan julukan, yaitu Las Vegasnya kawasan Jazirah Arab. Ya, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan ada 5 poin yang disampaikannya tadi, sesuatu hal yang merupakan kejahatan yang terjadi di tanah suci. Dan benar sekali apa yang dikatakannya, lama-lama orang lagi tidak menganggap tanah Arab itu sebagai tanah suci. Dan teman-teman sekalian, memang lucu juga secara pribadi penasaran juga teman-teman sekalian bahwa ada tanah suci gitu. Padahal menurut saya sebagai orang Kristen tidak ada tanah suci. Bumi ini sudah cemar oleh kuasa kegelapan dan juga dosa umat manusia dan kejahatan umat manusia. Jadi tidak ada sesuatu hal yang suci Dan jadi kalau kita melihat tadi bahwa hal ini justru terjadi di tempat tanah suci yang dijunjung tinggi oleh saudara-saudari kita muslim. Jadi bagi saya bahwa ini hal-hal yang sangat-sangat penting untuk dibahas oleh saudara-saudari kita seperti Ustadz Somad, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Agustan, Ustadz Nandar, Ustadz Donditan, Ustadz Aristo, kemudian Bangun Samudra, Arifin Nababan, Irene Handono, dan lain-lain.
Harusnya mereka ini bahas ini teman-teman sekalian, menjadi introspeksi diri bagi mereka. Lalu kalau seandainya tanah Arab sudah tercemar seperti itu, lalu di mana lagi Anda menganggap tanah suci di mana? Ya, Anda mau kemana? Gitu. Kiblat Anda itu di mana jadinya? Kalau seandainya hal itu sudah tercemar. Nah, ini yang harus kalian paparkan dan jelaskan kepada umat muslim. Bukan membahas kekristenan. Ya, bukan justru kalian sibuk gitu. Ya, mengontak-atik kami punya kitab suci. Ya, kalian bahas tentang Tuhan kami Yesus Kristus lah. Dan macam-macam yang kalian lakukan, hujatan-hujatan. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video ini membuka pikiran Anda semua yang suka menjolimi kekristenan, menghina kekristenan, menghujat kekristenan. Belajar dari ini. Gitu. Ini sesuatu hal yang perlu kalian bahas dan berikan klarifikasinya. Ya, seperti apa keadaan di sana? Karena semakin hari semakin viral itu. Nah, teman-teman sekalian, yang lebih mengerikan lagi ada satu video di mana kitab suci ya bagi saudara-saudari kita muslim yaitu Al-Qur'an itu dibuang teman-teman sekalian ya, didapat di got gitu ya, diparit gitu. Ya, ribuan Al-Qur'an. Oleh karenanya mari kita nikmati videonya yang ada berikut ini. What people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk over the Quran. Why? Because Allah protect the Quran. But Allah look like he is not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos. They just to make you believe in something is not exist. That Quran is protected. It's a book of God. I know that will be silly if somebody is a Christian. He says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? It's a dog. A human can step on it. What I mean, it's they are silly. They are like a bunch of kids trying to find something to prove to themselves first that we are people who follow the right belief. But the fact there's no proof they have. Ya, teman-teman sekalian, biarlah ini ya menjadi bahan evaluasi ya bagi polemikus muslim yang suka membahas kekristenan, suka menghujat kekristenan, dan artinya Kristen paling jelek ya, kitab suci Kristen paling jelek. Dan kita lihat tadi faktanya bahwa kitab suci mereka pun dibuang begitu saja ya. Kita udah lihat gambar-gambarnya tadi dari CP ya, Christian Prince yang membahas itu. Dan teman-teman sekalian tentu data itu data valid ya, valid kata Ustadz Ahmad Kainama. Oke, jadi teman-teman sekalian biarlah video kali ini boleh ditonton oleh Ustadz Ahmad Kainama, Aristo, Donditan gitu. Bisa nggak dijelaskan gitu? Ya, ini jadikan konten kalian ya, bahas di agama kalian ketimbang kalian membahas kekristenan melulu ya, yang notabene-nya kalian nggak paham sama sekali tentang Alkitab, tapi kalian sok tahu, kalian selalu mengaku lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.